Perkenalkan, nama saya Variana Devanti dari kelas 5C PGSD. Di video kali ini, aku akan bahas seputar konsep dasar manajemen atau pengelolaan kelas. Seperti yang kalian tahu, pembelajaran itu akan berjalan jika terdapat 5 komponen. Yang pertama itu, adanya guru, adanya peserta didik, adanya materi ajar, waktu, dan kelas. Jadi, guru itu sangat berperan penting gitu ya dalam proses pembelajaran. Nah, selain guru itu sebagai pemimpin pembelajaran, guru itu mempunyai peran untuk memanajemen kelas. Kenapa sih guru itu mempunyai peran sebagai manajemen kelas? Karena kegiatan belajar mengajar itu sangat ditentukan oleh kemampuan guru itu dalam mengelola kelas. Jika kelasnya itu tidak kondusif, otomatis pembelajaran pun tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi, seorang guru itu harus mempunyai kemampuan untuk mengelola kelasnya. Karena kelas itu merupakan lingkungan belajar yang berada di sekolah yang perlu diorganisasikan. Jika pengelolaan kelas itu dikelola dengan baik, maka kemungkinan besar untuk kegiatan belajar mengajar itu akan tercapai keberhasilannya. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola kelas. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen kelas. Jadi kita akan membahas tentang pengertian manajemen, pengertian kelas, pengertian manajemen kelas, terus juga tujuannya seperti apa, kegiatannya seperti apa, dan indikator keberhasilan dari manajemen kelas itu sendiri. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen. Manajemen adalah sebuah rangkaian kegiatan dari mulai adanya proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga penilaian yang telah ditetapkan bersama. Jadi secara ringkas atau sederhananya, manajemen merupakan sebuah rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, tentang pengertian kelas. Menurut Nawawi, kelas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah. Sebagai satu kesatuan, diorganisasikan menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai tujuan. Secara sederhana, kelas merupakan unit terkecil yang berada di sekolah yang digunakan untuk tempat kegiatan belajar mengajar. Lanjut, tentang pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas adalah keterampilan seorang guru untuk memimpin atau menjadi leader sekaligus manajemen dalam kelas. Jadi, manajemen kelas adalah keterampilan seorang guru untuk menjadi pemimpin atau leader dan juga untuk menjadi manajemen kelas atau manajer kelas untuk menciptakan iklim kelas yang kondusif agar tercapainya keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Sebagai leader, guru berupaya untuk memotivasi peserta didik serta menanamkan nilai-nilai kebaikan yang harus diyakini dan diaplikasikan oleh peserta didik. Sementara sebagai manajer kelas, guru bertugas untuk mengelola sarana yang berada di kelas, mengelola potensi peserta didik, serta menggunakan teknologi dalam mengelola kelas agar melahirkan produktivitas kerja, efisiensi, tepat waktu, dan kualitas kegiatan belajar mengajar. Dalam mengelola kelas, ada 2 hal yang menjadi sasarannya. Yang pertama, mengelola ruang kelas itu sendiri, dan yang kedua, mengelola peserta didik. Yang pertama, pengelolaan ruang kelas. Pengelolaan ruang kelas meliputi pengadaan dan pengaturan ventilasi, tempat duduk peserta didik, alat-alat peraga pembelajaran, dan sebagainya. Pengelolaan tersebut diharapkan agar pada kegiatan belajar mengajar berlangsung akan berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik ini berkaitan dengan pemberian stimulus dalam membangkitkan dan mempertahankan kondisi motivasi peserta didik untuk berperan aktif dan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Lalu, apa sih tujuan dari manajemen kelas? Jadi, secara umum, manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman sebagai tempat berlangsungnya
kegiatan belajar mengajar. Secara khusus, manajemen kelas bertujuan untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik. Terus juga untuk mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya interaksi dalam kegiatan belajar mengajar. Mengatur berbagai fasilitas belajar, membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan latar belakangnya, latar belakang sosialnya, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individual masing-masing peserta didik. Membantu peserta didik untuk belajar dan bekerja sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Juga menciptakan suasana sosial yang baik di dalam kelas dan juga membantu peserta didik agar dapat belajar dengan tertib. Lalu kegiatan seperti apa sih untuk manajemen kelasnya? Nah, jadi untuk kegiatan manajemen kelas itu ada tiga kegiatan inti. Yang pertama, menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat. Kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan kelas yang kondusif agar nantinya para peserta didik itu akan merasa nyaman dan senang gitu saat berada di dalam kelas. Jadinya itu akan memotivasi peserta didik itu untuk lebih dapat serius dalam belajar di kelas. Untuk dapat menciptakan iklim belajar yang tepat, seorang guru sebagai manajer kelas harus mengkaji konsep dasar manajemen kelas, mengkaji prinsip manajemen kelas, mengkaji aspek dan fungsi manajemen kelas, mengkaji komponen dan prinsip manajemen kelas, mengkaji pendekatan-pendekatan manajemen kelas, mengkaji faktor yang mempengaruhi suasana belajar mengajar, menciptakan suasana belajar yang baik, dan juga menangani masalah pengajaran di kelas. Yang kedua, mengatur ruang belajar. Untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, lingkungan kelas itu perlu diatur atau ditata dengan baik sehingga terjadinya interaksi aktif antara peserta didik dengan guru maupun antar peserta didik. Dalam kegiatan pengaturan ruang belajar, guru perlu melakukan 4 hal, yaitu merencanakan sarana kelas yang dibutuhkan, mengkaji berbagai tata ruang belajar, mengkaji berbagai sarana kelas, dan mengatur ruang belajar yang tepat. Yang ketiga, mengelola interaksi belajar mengajar. Dalam interaksi belajar mengajar, guru dan peserta didik itu harus aktif. Karena nggak mungkin gitu ya, terjadinya proses interaksi yang edukatif jika hanya satu unsur yang aktif. Jadi kalau misalnya hanya guru yang aktif, itu juga nggak mungkin. Jadi harus keduanya, antara guru dan siswa itu harus sama-sama aktif. Aktif dalam sikap, mental, dan perbuatan. Jadi, interaksi belajar mengajar itu perlu dikelola dalam kelas. Setidaknya ada 5 kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam mengelola interaksi belajar mengajar, yaitu mengkaji cara-cara mengamati kegiatan belajar mengajar, dapat mengamati kegiatan belajar mengajar, menguasai berbagai keterampilan dasar mengajar, mempraktikkan berbagai keterampilan dasar mengajar, dan mengatur peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, yaitu indikator keberhasilan dalam manajemen kelas. Jadi, terdapat 2 indikator keberhasilan yang dapat dilihat jika manajemen kelas itu berhasil. Yang pertama, manajemen kelas dikatakan berhasil jika sudah itu setiap peserta didik mampu untuk terus belajar dan bekerja. Jadi, peserta didik itu nggak akan mudah menyerah atau bersikap pasif saat diberikan tugas oleh seorang guru dan mereka itu nggak ngerti atau kurang paham. Jadi, mereka akan terus belajar dan mereka akan terus mencari jawabannya sampai mereka menemukannya. Jadi, peserta didik itu akan terus belajar. Yang kedua, manajemen kelas dikatakan berhasil jika setiap peserta didik mampu untuk terus-menerus melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu dengan percuma. Jadi, ketika peserta didik itu diberikan tugas oleh gurunya, mereka itu langsung untuk mengerjakannya tanpa menunda. Jadi, peserta didik itu tidak membuang-buang waktu dan langsung mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tersebut.
Jadi, peserta didik itu mampu untuk menggunakan waktunya secara efektif dan efisien tanpa membuang-buang waktu dengan percuma. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.